نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Orang yang bertakwa, seseorang yang mampu dalam dirinya tidak memandang dan mengandung murka Allah, mafihi dararun li nafsin, dan ketika dia di dalamnya ketika berproses dararun li nafsin, tidak memadaratkan baik buat dirinya dan juga orang lain. Maka sadari social distancing yang Anda gunakan, physical distancing yang Anda lakukan, masker yang Anda pakai, semua itu dalam rangka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang menularkan atau kita yang tertular. Allah. Maka salah satu menjaga kita adalah melakukan social distancing, physical distancing, dan patuhnya kita terhadap pemerintah, karena ada yang lebih ahli dari kita, para dokter yang sudah memberikan himbauannya kepada kita semua. Terlepas dari itu dan kontra itu semua, tapi paling tidak kita sudah membatasi diri kita, sudah mengajak diri kita untuk tidak memadaratkan orang lain. Hadirin rahimakumullah, selalu terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pandemi seperti ini. Cara peningkatan takwa yang lainnya, kalau kita mengambil pembelajaran dari fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, jangan dipahami lah saya mah sudah bisanya segini doang. Jadi harus kita pahami bahwa fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian di sini. Biarkan Allah yang angkat kita, biarkan Allah yang menghentikan langkah kita ke masjid, biarkan Allah yang ngetok rezeki melalui dana kita ketika kita hendak berbagi dan lain sebagainya. Jadi bukan kita yang angkat, bukan kita yang memberhentikan diri kita ketika kita hendak beribadah. Biarkan Allah yang menghentikan itu semua. Kita tetap optimis, kita tetap melakukan segala-galanya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa pada Allah ketika melihat kopi kayak gini, ingat yang ngasih, ingat yang memberikan dananya dan atur untuk yang sudah berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah next time bukan kita menikmati saja, tapi kita juga insya Allah mampu membagikan harta kita agar bisa dinikmati orang lain. Alhamdulillah. Penangkal virus jahe. Hadirin rahimakumullah, di hadis yang ke-23 An Abi Malik Haris bin Asim Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'u aw tamla'u ma baina as-samai wal ardh wa salatul nur wa salatul qur'an wal qur'an hujjatan laka 'alaika kullun nas yabdu
fada'i'u nafsahu fa mufiquha aw mufiquha, rawahu Muslim. Dari Abu Malik, kita terangin dulu Pak. Surahannya, terjemahannya kurang lebih dari Abu Malik Al-Harisi bin Ashib Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah, lafadznya dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah nur cahaya. Sedekah adalah burhan bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang bebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, dan ada juga yang menghancurkan dirinya ke dalam kehinaan dan azab. Jadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Hadirin, seringkali Rasulullah SAW itu menasihati para sahabat dengan lafaz yang singkat namun jelas, mencakup semua kebaikan dan peringatan dari semua kejahatan. Tidak ada kerancuan pada lafaz dan maknanya. Hadis yang kita bahas saat ini mencakup berbagai pengarahan yang mengagumkan dan hikmah yang sangat berharga. Ini adalah nasihat yang datang dari orang yang perkataannya tidak bersumber dari hawa dan nafsu, karena bersumber dari wahyu yuha, tapi dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembelajarannya, kita diberikan pemahaman tohara dan pahalanya. Jadi jangan dianggap remeh. Tohara merupakan syarat sahnya ibadah dan perlambang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa tohara yang dilakukan orang-orang mukmin terhadap badannya dan pakaiannya adalah refleksi dari keimanannya. Nanti kita bahas pada sini. Karena pelaksanaan tohara merupakan perwujudan dari ketundukannya terhadap perintah Allah. Ya ayuhan nas, hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau toilet, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Realitanya kita hanya disuruh membasuh, mengusap, tapi hakikatnya yang kita basuh bukan hanya lahiriah, tapi batiniah. Jadi kalau mungkin selama ini kita memahami bahwa sholat yang kita lakukan, wudhu yang kita lakukan hanya amalan lahiriah, tapi mulai saat ini kita ajak batiniah untuk melakukan sholat. Orang-orang yang melakukan sholat secara lahiriah, dia punya prinsip sing penting kewajibanku beres. Tapi orang yang dimasukkan lahiriah batiniahnya, dia akan menanamkan dalam dirinya bukan hanya geraknya, bukan hanya gerak tubuhnya, bukan hanya gerak lisannya, tapi gerak qalbunya yang dia sembahkan kepada Allah. Hai orang yang beriman, dibuat orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman, tidak ada. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, ketika kita hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah, fagsilu, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Tapi banyak ulama bukan memaknai basuh, karena antara basuh, mengusap dan membasuh itu dua kata yang berbeda. Kalau mengusap itu ada campur tangan, tangan. Kalau membasuh, kita mengucurkan air di bawah kaki, di bagian kaki itu membasuh kaki. Jadi antara memaknai mengusap dan membasuh itu akan berbeda. Maka basuhlah mukamu, tapi ulama memaknai bukan basuh, tapi mengusap mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi ada teman-teman kita yang banyak memaknai wudhunya cukup itu aja, muka, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kedua mata kaki, beres. Tapi kalau kita fikih kita mazhab Syafi'i, dan saya mazhab Syafi'i, kita mulai dari cuci tangan. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ditambahi doa-doa. Pak, apakah ada doa-doa itu yang dilakukan oleh Asy'ariyah, oleh mazhabnya Syafi'i? Tidak ada dalam hadis. Anda nyari sampai ke foto, tidak ada dalam hadis. Tapi ayatnya ada. Apa ayatnya? Ud'uni astajib lakum. Simple. Gak usah berdebat karena memang dalam hadisnya nggak ada. Cuma ketika kita hendak mengajak kolbu kita, silakan. Ketika Anda membasuh tangan, berdoa. Ketika mengucurkan air, Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah air yang suci. Ketika kita berkumul-kumul, baca doa, ya Allah, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Banyak jadikan mulutku ini mulut yang banyak berzikir, banyak bersyukur kepadamu. Jadi ketika kita sudah memaknai doa tadi, kemudian kita satukan dengan gerakan tadi, insya Allah akan cepat membawa kita konsen pada ibadah kita. Ketika kita kumur-kumur, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah, kemudian ketika kita istinsyak, ngisep air ke hidung, kita berdoa kepada Allah, roihat al-jannah, ya Allah jadikanlah hidungku ini hidung yang mencium baunya surga. Kita merendahkan kepada Allah, baunya surga yang kita sudah senang. Kalau orang sudah baunya surga, berarti pengennya ke surga. Kemudian
Kemudian ketika mengeluarkan air dari hidung, kita minta kepada Allah untuk terhindar dari neraka. Kemudian ketika kita membasuh muka, mengusap wajah, itu dua-duanya, membasuh, mengusap. Kita mengusap wajah. Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku ini ketika nanti di hari pemutihan. Jadi nanti di yaumil mahsyar itu ada orang-orang yang tidak melewati, kalau bahasa awam kita tidak melewati nanti pintu-pintu berikutnya, tapi sudah cukup melihat dari mukanya saja. Kita nggak perlu ngaku. Kita nggak perlu ngaku, nanti udah kayak kalau gambaran awam kita, ini masuk, ini masuk, ini masuk, udah kelihatan dari mukanya. Nah itu kita minta sekarang ini kepada Allah ketika kita berwudu, Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh. Kita minta kepada Allah. Jadi kita wudu itu konsen. Jadi wudunya nggak ngobrol. Kenapa kita mau wudunya ngobrol? Alasannya tadi Nabi tidak mengajarkan itu. Tapi kan ada ayatnya, "Qul astajib lakum." Kemudian banyak ulama sudah merealisasikan ini, kemudian bisa rupanya ketika kita mempraktekkan itu lebih cepat kita konsentrasi. Dan ingat, wudu pun itu menjadi ibadah buat kita. Karena banyak orang yang memaknai sholat, wudu itu memang bukan bagian dari sholat, tapi untuk mengantarkan kekhusyuan kita. Sekarang kita anggap wudu itu bagian dari sholat. Kenapa bagian dari sholat? Karena orang tidak boleh sholat kalau dia tidak ada wudu. Jadi khusyuk kita bukan dimulai dari sini, bukan dimulai dari khusyuk kita mulai dari wudu. Karena satrul iman, toharoh bagian dari iman. Jadi ketika kita mengusap wajah, Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh, menurut mazhab Syafi'i, niat kita ketika kita membasuh muka, kemudian habis niat, di situ kita berdoa kepada Allah. Kemudian membasuh tangan, kita berdoa lagi kepada Allah. Allahumma a'tini kitaban biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab nanti di tangan kanan. Jadi enak kita ngajak tangan untuk berbakti kepada Allah. Ajak tangan kiri, kita ajak tangan kiri juga untuk berbakti kepada Allah. Kemudian ketika kita mengusap sirah, kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku ini, haram sya'ri wa basyari 'alan nar, dari api neraka. Rambutku, kepalaku, penglihatanku dari api neraka. Jadi kita ajak anggota tubuh kita, rambut kita ini jangan sampai tersentuh api neraka. Kita ajak kolbu kita. Kemudian ketika kita membaca mengusap kuping, Allahumma ja'alna yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Untuk selalu mendengarkan kebaikan dan merealisasikan kebaikan dalam hidup dan kehidupan. Kita gosok dan kita usap kuping kita, kemudian jangan asal gosok, tapi teknisnya kita realisasikan seperti guru-guru yang sudah diajarkan kepada kita semua. Jadi kuping dalam, kuping luar semuanya tersapu dan terbasuh. Kemudian kaki pun kita ajak dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma sabbit qadami 'alas sirat. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini di atas sirat bersama kaki-kakinya orang-orang yang tidak tergelincir di atas sirat. Jadi indah kita ketika kita berwudu saja, di situ kita sudah konsentrasi. Kita realisasikan bahwa tahur adalah
iman, sebagian, bukan lagi sepertiga. Artinya mulai saat ini jangan dianggap remeh dulu, jangan dianggap remeh dulu, bahasa kita cebok, jangan dianggap remeh. Asal bapak cebok. Istinja jangan dianggap remeh. Kan kita pernah dan populer ketika guru kita menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah satu waktu dalam perjalanan mengajak sahabat berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ahli kubur ini remeh, menggampangkan toharoh, cuma tidak bersih istinjanya. Ini hati-hati buat itu. Tohur sitrul iman, toharoh sebagian dari iman. Kenapa toharoh ini sebagian dari iman? Hadirin rahimakumullah. Karena toharoh kuncinya melakukan ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini semuanya bermula dari toharoh. Dan kemudian teknisnya kenapa wudhu itu mulai tangan dulu, kemudian ukur dulu, kemudian istinsaq. Karena berwudhu itu menggunakan air mutlak. Air mutlak sudah dites tuh. Ketika kita menangkapkan tangan untuk nyambung air, untuk menjemput air, kita lihat berwarna nggak air. Tahu-tahu dari koran warnanya hitam, jadi itu mutlak batal. Atau dia putih, kita ukur, kok ada rasanya nih. Jadi warna, rasa, kemudian hidup, bau. Jadi warna WRB, kalau air mutlak itu ada WRB, warna, rasa, bau. Kalau misalkan warna putih, warna seperti warna air biasa, tapi ada baunya. Kemudian di mulut dulu ada rasanya, berarti di air bermasalah, tidak menjadi air mutlak, batal air mutlak kita, berarti tidak sah mulut kita. Putih, tahu-tahu ada rasanya, kok ini kayak rasa soto, padahal putih. Jadi air itu tidak sah menjadi mulut. Atau dia bersih, warnanya air biasa, kemudian rasanya biasa. Tapi ketika dicium, istinsaq, masukkan ke dalam hidung, ini ada rasa bau gimana? Kalau di kita kan kaporit, bagaimana nih Pak dengan PDAM atau air yang dari swasta atau pemerintah, kok baunya di kaporit? Baunya tajam banget kaporitnya, seperti kita ada di kolam renang. Ini gimana nih? Apakah kita lanjutkan wudhunya? Kalau kita ada dua toilet, ada yang satu dari air bumi, yang satu dari pemerintah, yang satu dari air bumi, kita pakai air bumi, air kita sendiri. Tapi kalau dua-duanya bermasalah, ke masjid. Tapi afdalnya sebelum ke masjid kita berwudhu. Wudhulah di rumah, itu lebih afdal. Wudhu di rumah itu lebih afdal. Maka Nabi bersabda dalam sabdanya, tohur sitrul iman, sebagian dari iman. Kemudian maka bertayamumlah. Kalau kita tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Nah, tayamum ini juga pakai ilmu. Ada kan orang yang tayamum tidak pakai ilmu. Makanya perlunya manasik salah satunya. Perlunya manasik itu seperti itu. Ada teman yang tidak ikut manasik, mau haji, mau umroh, dia tidak ikut manasik. Teman-temannya ikut, dia tidak ikut. Ketika di pesawat kan dia bingung, nggak boleh pakai air. Dia mulai dari kumur-kumur. Wudhu hayalan, bukan tayamum. Wudhu hayalan tidak diajarkan dalam Islam. Dan disinilah perlunya ilmu. Kalau tayamum itu kan cuma 3 doang.
cuma 3 gerakan. Muka, terus tangan ya, dua anggota. Kaki perlu nggak Pak? Nggak perlu, jadi muka dan tangan saja. Dengan tangan yang baik, bersih. Nah, ini juga banyak teman memaknai, wah di pesawat kan nggak ada tangan. Tar aja deh, sholatnya pas ada di Mekah aja. Jadi debu itu di setiap ruangan ada debu. Kalau pengen lihat debu, lihat deh cahaya di fokus. Lihat di situ berterbangan banyak. Itu debu. Jadi walaupun rumah kita ber-AC, debu itu berterbangan. Kapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Membersihkan di sini, membersihkan bukan hanya membersihkan zahir, tapi juga batin. Mulai sekarang kita ajak keduanya. Ketika kita sholat, hendaknya bukan hanya lahiriah, tapi juga batinnya. Toharoh merupakan syarat sahnya ibadah dan terlambang kecintaan kita kepada Allah. Rasulullah telah menjelaskan bahwa toharoh yang dilakukan orang-orang mukmin terhadap badan dan pakaiannya adalah refleksi dari keimanannya. Karena pelaksanaan toharoh merupakan perwujudan dari ketundukannya terhadap perintah Allah. Kemudian dalil yang lain, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini semua dilakukan agar ketika menghadap Allah dalam keadaan bersih dan penampilan yang baik. Kalau kita kemarin pernah mengkaji takwa, antara takwa dan fatwanya Imam Ibnu Hanbal. Ketika ada anak muda datang kepada dia, ya Syekhuna, wahai guruku, bagaimana dengan gamisku ini? Gamisku terkena debu. Kemudian Imam Ibnu Hanbal bilang, ya sholat aja, karena dalam fikih debu tidak membatalkan wudu. Jadi dia sholat. Kemudian dengan masalah yang sama keesokan harinya, Imam Ibnu Hanbal bajunya gamisnya terkena debu. Kemudian dia balik lagi ke rumah, ganti baju, balik lagi dia ke masjid, dia maaf. Kemudian ditanya oleh teman-teman yang kebingungan. Kemudian Imam Ibnu Hanbal bilang, kalau kemarin itu adalah fatwa, sekarang adalah takwa. Artinya berikan pembelajaran kepada kita semua, kalau kita bisa lebih kepada Allah kita menghadap, kenapa tidak? Baju kita rapikan. Boleh saja Anda sholat pakai celana sobek, tapi sobeknya bagian tulang kering, sah sholatnya. Bisa ada teman kita sholat pakai celana jeans, sobek-sobek ketika celananya yang sudah di tulang kering, itu sah. Uang untuk aurat laki-laki sholat pakai anduk doang, yang penting pusarnya ketutup sama dengkulnya ketutup, itu sah. Tapi kan kita sombong banget, sarung ada, baju koko ada, gamis ada. Atau dalam fikihnya gini, sebelum kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, di situ kita nyanyi dulu misalnya. Misalkan nyanyi dulu. Habis itu imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Sah. Cuma sombong. Kalau kita mau mana murah aja, RT aja kita perlu kok pakai. Masa Allah kok nggak enak? Itu ada manusia, apalagi ada Allah. Kalau bisa maksimal, kenapa enggak? Kalau bisa yang rambutnya gondrong pakai peci, biar ketika rukuk takut rambutnya jatuh. Kalau dalam bahasa Syafi'i rambut jatuh, batal sholat dulu, batal sholatnya dalam fikih. Makanya diperlukan kita mau pakai songkok, mau pakai apa, yang bisa nutupin rambut. Jadi ketika kita sholat gak ribet dengan rambut kita. Allahu Akbar gini dulu. Jadi itu enteng, tapi bisa jadi yang kita lakukan blank. Ini semua dilakukan agar ketika menghadap Allah dalam keadaan bersih dan penampilan yang baik, hingga layak untuk mendapat kecintaan Allah.
Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa orangnya yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya sampai keluar dari bawah kukunya. Hadisnya sahih. Jadi ketika Anda istinsa, dosa-dosa yang diciptakan oleh itu keluar. Dosa-dosa yang ketika Anda berkumur, setelah berkumur, dosa-dosa yang bersumber dari mulut, mulai dari membicarakan orang dan lain sebagainya, insya Allah gugur. Membasuh muka, mulai dari penglihatan, pemikiran dan lain sebagainya, insya Allah gugur. Maka jangan dianggap remeh. Al-wudu ala wudu kan nur ala nur. Jangan sayang-sayang kita wudu. Kalau yang sudah tua nggak usah takut ribet naik turunnya. Tapi kalau yang masih muda, al-wudu ala wudu, wudu di atas wudu. Aku belum batal, tapi aku pengen merealisasikan ini nih. Kan nur ala nur, seperti cahaya di atas cahaya. Jadi dawamkan wudu. Dalam Islam itu kan ketika kita ada makan wudu, bukan cuci tangan doang. Sekarang kan kita disuruh cuci tangan. Iseng lagi ada yang nanya, ini cuci tangan doang kan? Makannya mana? Biasanya buat bercanda DKM itu disitu, DKM yang masjidnya kecil. Ini Pak, cuci tangan doang Pak. Duduknya mana? Jadi khususnya wudu ini bisa menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang telah lalu. Jadi nikmati wudu yang kita lakukan itu menghapus dosa yang kita punya. Toharoh setelah dari sholat. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan iman dalam hadis di atas adalah sholat. Artinya karena wudu toharoh ini menghantar ibadah yang lain, maka tohur sitrul iman, kebersihan dan kebersihan bersuci sebagian dari iman. Pendapat ini didasari oleh firman Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sholatmu ke Baitul Maqdis. Kemudian wudu merupakan kunci surga. Kenapa kunci surga? Tadi karena sebelum kita berwudu, ya nggak mungkin kita langsung sholat. Batalat sholatmu, batal sholatnya. Pak, tapi aku nggak ingat Pak. Sekarang udah sholat asar. Tadi kayaknya zuhur, tadi saya nggak wudu. Bertobat kepada Allah. Makanya manusia itu tidak ada yang tidak punya dosa, karena kealfaan yang membuat dosanya dia. Wudu merupakan kunci surga. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa penyebab masuknya orang-orang kafir ke neraka adalah karena mereka tidak melakukan sholat. Beruntung dan bersyukurlah kita bisa melakukan sholat. Wah, tapi niatnya dia tidak ikhlas, gak ikhlas, posik bahasanya. Nah, kita bahas. Jadi yang penting ketika dia melakukan wudu kemudian dia sholat, itu orang akan mengapresiasi dia bahwa dia adalah orang yang baik. Ikhlas gak ikhlas itu urusan dia dan Tuhan. Ketika kita melakukan dan ketika kita melihat orang lain sudah berwudu dan sholat, kita optimis dan kita positif thinking terhadap dia yang melakukan. Ikhlas gak ikhlas itu urusan dia dan Allah. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat mudasir. Maka secara tidak langsung wudu adalah kunci surga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian ia bangkit dan sholat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, melainkan wajib baginya masuk surga. Insya Allah semua muslim masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Maka beruntunglah teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para guru kita duluan kemudian kita nggak ada, kita acungkan dari kepada Allah. Ya Allah, aku ikut taklimnya Kiai Julani, tapi kamu nggak ikhlas. Ya Allah, ketika kita berkumpul seperti ini, majelis ilmu, Allah mengumpulkan kita
Tidaklah seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini doa ba'da wudu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan ia bisa masuk dari pintu manapun yang ia suka. Hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi kita ajak dan kita ajarkan juga keluarga kita, ajarkan istri kita, ajarkan anak-anak kita bahwa wudu itu jangan disepelekan. Maka dilatih mulai sedini mungkin. Kalau tidak dilatih, akhirnya wudunya dia ngobrol, wudunya dia ngalor ngidul, dia tidak mengerti kenapa dia harus kumur-kumur, dia tidak mengerti kenapa dia harus cuci muka, dia tidak mengerti kenapa harus cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya. Makanya paling tidak, kalau doa-doa yang spesifik tadi tidak hafal, paling tidak Anda ajarkan kepada anak-anak kita hakikat dari wudu itu. Hakikat dari wudu. Kenapa sih kita mesti masuk muka, cuci kaki dan lain sebagainya. Kemudian wudu merupakan cerminan dari keimanan. Sudah suruh tadi ya? 10 menit dari itu. Berarti bahasan kita baru toharoh, belum nanti subhanallah alhamdulillah itu lebih banyak lagi. Ini dikatakan tidak ada seorang pun yang senantiasa menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ada yang menjaga wudu selain orang beriman. Jadi untuk memantapkan keimanan kita jaga wudu kita. Kalau kita sudah menjaga wudu, insya Allah kejahatan-kejahatan yang muncul di pemikiran kita, yang muncul eksternal, insya Allah akan terjaga. Kalau buat teman-teman yang kerjanya naik bis misalnya, pakai berdiri-berdiri, di bis itu banyak laki-laki yang perempuan. Itu kan muncul tuh, kita nggak lihat, tapi tahu-tahu muncul bau yang berbeda dengan yang di rumah, pakaian yang berbeda dengan yang di rumah. Di rumah mau cuma pakai sweater doang, punya pakai daster doang. Di situ pakai roknya sekilan dari terminal kadang-kadang. Kalau yang di rumah pakai tatoan kakinya, kalau di sini enggak. Dengan wudu insya Allah kita terjaga. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar wal qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al